pagi pemirsa, Communication News kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah berita terbaru yang telah kami rangkum untuk Anda secara faktual dan terpercaya. Sama saya, Laila Diramo Ode. Pemirsa, sejumlah lubang dan jalan rusak yang terjadi di Rumpat Aceh Besar yang disebabkan oleh banyaknya kendaraan bermuatan besar yang berlalu lalang, menyebabkan sejumlah ruas di beberapa tempat menjadi retak dan rusak. Warga sekitar mengaku sering menyaksikan kecelakaan terjadi di daerah ini. Jalan rusak dan lubang di beberapa celah jalan meresahkan masyarakat. Kondisi ini sudah berlangsung sekitar 10 tahun belakangan. Namun sayangnya perhatian pemerintah masih kurang dalam menanggapi infrastruktur di daerah ini. Petugas pernah melakukan perbaikan namun tidak konsisten dan efektif. Mutia Muli, salah seorang masyarakat sekitar menyebutkan, petugas pernah menuangkan pasir di beberapa lubang dan membuat lapisan semen di jalan yang rusak. Namun, hal itu tidak bertahan lama. Nah, di sisi benar betul-betul. Di roller semen masih benar. Ana yang ini. Mana yang betul-betul pertahanan? Di roller semen lagi masuk nah. Kadang kerok betul di roller semen di roller jalan aspal betul pasang ni peh mah hancur nah. Karena parahnya kerusakan jalan, daerah ini rawan terjadinya kecelakaan. Mutia menambahkan, sering menjadi saksi dari kecelakaan yang terjadi di jalan tersebut. Kadang mesti keluar nah dulu. Tak mele rumah makan patah nah sama. Negara jalan di sana. Nanti ni ikut TVC ana kena daerah Kekinan. Berang saya ikut TVC bunga sampai yang tu pun kalau non stress on. Yang kat kuih. Terupum semua dah di dia wak yok dia terus kena buka len. Muhammad, salah seorang pedagang sekitar, menyampaikan banyak pengendara yang terburu-buru dan kencang ketika berkendara sehingga menyebabkan kecelakaan. Kalau ini semenjak saya jualan, ya banyak kejadian. Dan ada juga kita ke Kota Baka. Sering Sebabkan karena orang terlalu cepat. Masyarakat menjadi resah dan takut melewati jalan rumpit, khususnya ketika musim hujan tiba, karena banyaknya lubang yang bisa menyebabkan pengendara kehilangan keseimbangan. Muhammad berharap semoga pemerintah bisa lebih cepat memperbaiki jalan ini untuk menghindari jatuhnya korban. Semoga jalan ini diperbaiki dengan secara cepat, maupun tujuannya untuk kenyamanan. Ya nanti kami harapkan kepada pemerintah agar jalan ini diperbaiki. Pemirsa, tidak terasa World Health Organization atau WHO sudah 75 tahun membantu Indonesia dalam isu-isu kesehatan. Dalam rangka memperingati kontribusi WHO, diadakannya pameran dan kegiatan lainnya di beberapa daerah di Indonesia. Memperingati 75 tahun WHO atau World Health Organization, WHO menggelar pameran multimedia dan beberapa rangkaian acara di Museum Tsunami Aceh, tepatnya Banda Aceh. Acara tersebut berlangsung selama 3 hari, dimulai pada tanggal 16 sampai 18 September 2023, dengan mengusung tema Sehat untuk Semua. Mengingat WHO telah berkontribusi dalam bidang kesehatan di Indonesia. Acara tersebut tidak hanya dilakukan di Aceh, namun juga di beberapa daerah lain. Ratu, salah satu panitia penyelenggara acara dari organisasi The Leader, menyebutkan dalam rangka memperingati 75 tahun WHO, dilakukannya acara secara berangsur di beberapa daerah di Indonesia dan berakhir di Aceh. Sebenarnya acara 75 tahun WHO ini kan diselenggarakan untuk memperingati lamanya dan 75 tahun WHO di Indonesia sudah membantu dan juga mungkin berkontribusi gitu ya. Dalam artian sudah involve langsung di berbagai kegiatan yang memang tujuannya untuk memberikan space setara untuk masyarakat di Indonesia mengakses kesehatan yang sama. Nah, untuk di 75 tahun WHO ini gak cuma diadakan di Banda Aceh, tapi juga diadakan di Makassar, di Jakarta, dan juga yang terakhir di Kupang, lalu baru terakhir di Banda Aceh.
Fokus dari acara ini yaitu pameran multimedia, diikuti dengan agenda lain yang dilaksanakan di hari yang berbeda. Di hari pertama kita fokus di pembukaan, sama juga ada creative space di mana nanti ada penampilan dari anak-anak muda lokal Aceh yang menampilkan karyanya sendiri. Di hari kedua kita juga ada acara jalan santai. Jalan santainya itu beserta dengan senam sehat dan bagi-bagi door prize. Jadi nanti untuk acaranya sendiri terbuka untuk umum semuanya dari hari pertama sampai dengan hari ketiga. Jadi bisa datang langsung. Kita ada beberapa kuota online yang memang saat ini sudah penuh sebenarnya, tapi kita juga akan buka sedikit kuota offline besok, jadi langsung bisa aja untuk yang hari kedua. Kalau hari ketiga kita ada creative space kembali untuk waktu di mana anak-anak muda aja bisa tampil di open stage yang ada di Musik Tsunami di bagian tribun. Sama kita juga ada The River Talk. River Talk adalah sesi di mana anak-anak muda dari organisasi Deliver sharing terkait hacks mereka di digital classroom terkait investasi kesehatan. Acara ini dikemas dengan konsep yang sangat menarik sehingga pengunjung sangat menikmati setiap rangkaian kegiatan yang dibuat. Selain dapat menghibur, juga memberikan pengalaman dan ilmu baru. Nisa, salah satu pengunjung menyebutkan, sangat senang bisa melihat proses kontribusi WHO melalui pameran yang disediakan. Overall keren banget, acara keren banget dan kayak hal yang gak pernah aku tahu sebelumnya, aku tahu di sini kayak baca-baca ini segala macam, nambah insight baru juga. Terus dari pentasnya, penampilannya semuanya juga overall bagus banget. Semua agenda pameran terbuka untuk umum dan ramah bagi teman-teman disabilitas. Mendekati tahun-tahun haji, Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia atau Himapaudi Wilayah 5 melaksanakan kegiatan manasik haji cilik se-Aceh Besar. Kegiatan ini dilaksanakan pada 16 September 2023 di lapangan Tugu Darussalam. Antusias dan semangat anak-anak tampak dari kehadiran mereka dalam mengikuti agenda ini. Tidak hanya anak-anak, orang tua pun ikut serta dalam kegiatan ini. Sebanyak 500 lebih murid Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Anak Usia Dini se-Kabupaten Aceh Besar mengikuti kegiatan manasik haji. Kegiatan ini digelar oleh Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia atau Himapaudi Wilayah 5 Aceh Besar. Tepatnya dilakukan di lapangan Tugu Darussalam. Syarifah Aisyah, salah satu panitia kegiatan sekaligus Kepala Sekolah PAUD Ar-Rasyid menyebutkan, kegiatan manasik haji untuk anak TK merupakan program rutin Himapaudi yang dilakukan setahun sekali. Kegiatan ini rutin. Ini kegiatan manasik haji ini setiap tahun. Berarti memang ya ini menjadi satu program. Manasik haji cilik tentu berbeda dengan manasik haji orang dewasa. Terdapat tantangan tersendiri bagi para guru dalam mengontrol murid-muridnya. Asia, salah seorang guru di PAUD Cahaya Poma menyebutkan, sedikit kewalahan menenangkan anak-anak yang bosan menunggu acara dimulai. Yang namanya anak kecil ya, mau kita tertibkan seberapa tertib, nggak mungkin tertib. Ya pasti ada yang rewel, nanti ada yang udah kepanasan. Karena kita startnya memang jam 8, tapi namanya kita jam Aceh ya, jam orang Aceh kalau orang bilang. Jam 8, jam 9 kita belum mulai acara. Jadi anak-anak di jam-jam awal itu masih dengan tenang, masih bisa diatur. Tapi kalau sudah mulai jam 10 itu udah mulai rewel. Tidak hanya anak-anak yang sangat antusias, namun juga para pedagang yang berjualan di sekitar lapangan. Kausar, salah seorang penjual mainan menyebutkan, sangat bersyukur dengan diadakannya manasik haji cilik. Penghasilannya bertambah beberapa persen dari hari biasanya. Kalau pemasukan alhamdulillah bertambah lah kurang lebih 10%. Tergantung dengan berapa jumlah, berapa hari, jumlah kapasitas peserta. Setelah manasik haji selesai dilakukan, para orang tua dan guru sangat bersemangat mengambil foto bersama para anak. Informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Communication News edisi Rabu 20 September 2023. Akhir kata, saya Laila Dorama Ode mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selalu saksikan Communication News dan sampai jumpa.